Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di acara latihan AI disabilitas di siang hari ini. Tak lupa pula, selawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada siang hari ini telah hadir kita, yaitu ada Kakak Muhammad Rafif Diva SE, AWPS CSFT. Beliau sebagai Financial Educator sekaligus tim Sakinah Finance. Mungkin eh, pada Kak Muhammad Rafif Diva dapat memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan materi kita pada siang hari ini. Kepada Kak Rafif Diva, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Wahyu atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semua. Gimana kabarnya? Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu kali ya. Kalau pekan lalu, Anda sudah, kalau pekan lalu saya pematerinya ini gantian, sorry, saya MC-nya, ini gantian saya pemateri insya Allah hari ini. Dan teman-teman semua, yang bisa on cam boleh open cam ya. Yang bisa on cam boleh open cam. Kemudian boleh gimana kabar teman-teman hari ini? Silahkan saya coba teman-teman boleh kasih komentar ya di kolom komentar di kolom chat gimana kabarnya hari ini. Ini kita coba cek teman-teman sudah stay belum? Sudah memperhatikan untuk kegiatan siang ini. Silahkan ada yang mau komen atau mau react boleh silahkan. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat? Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Kak. Ya. Ada lagi yang lain? Baik. Oke, teman-teman. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Di siang hari ini kita dapat berkumpul melalui Zoom ini ya. Kemudian, Alhamdulillah, semoga lebih baik, insyaAllah. Kemudian, salam dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang semoga dengan memperbanyak salawat kita dapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman semua, sesuai yang dijadwalkan ya, kita hari ini akan membahas terkait berbisnis menggunakan AI. Saya izin share screen sebentar ya. Dan teman-teman kita mungkin lebih banyak ini aja kali ya, interaksi. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, ada yang mau ditanggapin, boleh silahkan nanti langsung ke kolom chat atau apa namanya raise hand boleh. Biar kita cek nanti siapa-siapa aja yang mau bertanya. Alhamdulillah teman-teman semua. eh dan fokus hari ini insya Allah kita tentang penyandang disabilitas ya, memanfaatkan artificial intelligence untuk membuka peluang baru bagi penyandang disabilitas. Dan perkenalkan sebelumnya teman-teman, saya Muhammad Rafif Diva, biasa dipanggil Diva, dan saya adalah tim dari Sekena Finance sekaligus financial educator dan AI enthusiast kalau boleh dibilang begitu karena
ya hampir setiap hari di kerjaan, kemudian di aktivitas banyak itu kita juga curhat, kita ngobrol dengan AI ya untuk banyak agenda-agenda, banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Nah, teman-teman, sebelum lebih lanjut, yang pernah yang tahu AI atau coba teman-teman sebutin AI yang teman-teman pakai biasanya apa aja? AI yang biasa teman-teman gunakan. Boleh silahkan komentar, kasih diketik di kolom komentar. Saya sambil cek ya. Grok, oke. Claude, Gemini, ChatGPT. Ada lagi yang lain? ChatGPT ya. Cici ada juga yang pakai Cici nggak? Giant biasanya Gemini. Oke. Rata-rata ini ya, Gemini, ChatGPT ya. Lagi yang lain atau ada yang belum pernah pakai? Nah, kalau teman-teman sudah pernah pakai biasanya apakah setiap dolar? Oke. Biasanya setiap hari atau ada yang pakai seminggu sekali atau jarang? Coba untuk frekuensi penggunaan ini teman-teman biasanya gimana? Tiap hari, oh ya ada Kak Yuni ya pakainya tiap hari ini. Sering curhat juga Kak, berarti Kak sama ChatGPT. Kalau lagi butuh aja. Oke. Biasanya kapan aja teman-teman pakai? Apakah cuma waktu kerja, sekali-kali aja? Oke. Atau ada yang belum pernah pakai, ada yang belum pernah gunakan? Belum pernah juga ada. Oke. Eh, ini Bang Budi Prasetyo. Belum pernah. Nanti berarti ini ilmu baru mungkin ya untuk teman-teman yang belum pernah menggunakannya. Atau ada lagi yang belum pernah? Yang lain berarti sudah pernah semua ya. Oke. Nah, teman-teman, eh untuk itu ya insya Allah saya coba akan rangkum banyak materi nanti dari awal ya. Untuk yang sudah pernah, sering, sering Kak. Oke. Untuk yang sudah pernah dan yang mungkin belum pernah. Oh ya, sebelum itu kita coba ini alhamdulillah sudah berhadir Madam juga di room Zoom kita. Assalamualaikum Madam. Ada Ibu Murniati selaku owner, selaku direktur dari Sekena Finance. Assalamualaikum Madam. Masih di mute Madam. Oke, mungkin izin Madam boleh sambutan dulu Madam. Iya, terima kasih. Maaf lahir batin ini terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Ini keren banget ya topiknya. Dan juga di sini sudah hadir juga Mbak Sari yang memang selalu senantiasa mendampingi kita ya. Terima kasih Mbak Sari, terima kasih juga Agung dan juga Kak Tifa yang sudah banyak membantu program-program Sakinah Finance, terutama untuk teman-teman disabilitas. Dan juga ada Ustadz Araf, ini juga guru kita semua ya. Mudah-mudahan beliau nanti berkenan untuk mengisi acara di webinar maupun offline teman-teman untuk program-program disabilitas. Nah, memang kita harus tidak boleh kalah saing ya, tidak boleh diam karena memang perkembangan dari AI ataupun teknologi ini sudah makin pesat. Jadi apapun sekarang semuanya sudah dibantu dengan AI. Jadi apakah sekarang kita mengedepankan etika ini yang penting karena memang qada al adab qabla ilm, tempatnya adab sebelum ilmu. Artinya kita bagi yang beragam Islam di sini percaya bahwa segala sesuatu itu diperhitungkan, segala sesuatu itu dicatat amal solehnya,
baik buruknya, setiap detik kita dicatat apa yang kita lakukan. Tentu saja dengan penggunaan AI ini harapannya kita bisa lebih bijak ya dalam menggunakannya dan juga dalam mengedepankan akhlak kita dalam menggunakan AI. Karena AI bisa kita akui karena kepandaiannya, kita bisa akui sebagai kepandaian kita, sebagai karya kita, padahal harus disebutkan bahwa ini bukan milik kita. Jadi memang harus banyak-banyak juga membaca, tetap juga kita meneliti sehingga apa yang kita dapati dari kemajuan AI ini dapat bermanfaat dan juga dapat menjadikan kita untuk supaya lebih bisa lagi dalam mengedepankan bisnis ya. Nah, jadi memang Kak Diva nanti akan bantu kita juga untuk bagaimana bisnis-bisnis teman-teman disabilitas ini terbantukan, pastinya ada tips-tipsnya ya. Nah, maka dari itu Madam harapkan teman-teman di disabilitas yang hadir di sini bisa ngajak teman-temannya ya. Bisa nggak ngajak teman-teman yang lain untuk ikut sekarang. Kak Agung coba di taruh ininya ya di chat ya, bisa disebarkan supaya dapat menebarkan manfaat yang lebih untuk teman-teman disabilitas. Karena kalau mau ikut acaranya, ikut programnya, apalagi sekarang ada sertifikasi AI-nya, itu harus bayar. Jadi sekarang nggak perlu bayar, semuanya gratis. Nah, bisa nggak kita sebarkan lagi? Apalagi sekarang di Sakina Finance kan sudah ada eh, sebaran 15 provinsi ya, teman-teman disabilitas kita. Nah, mudah-mudahan nanti yang 15 provinsi ini makin kita perluas ya. Bulan Desember nanti kita akan ke Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan nanti bisa Allah bantu wujudkan ya. Dan teman-teman juga yang lain bisa terus memberikan masukan-masukan kepada Sakina Finance. Seperti baru-baru ini ada pengajuan untuk membuat sabun ya, sabun disabilitas di Bandung. Nah, itu nanti Kak Agung yang akan menseleksi ya, dan mudah-mudahan kita bisa dapatkan sponsornya. Ya, yang jelas apapun programnya asal bermanfaat dan bisa terus diteruskan ya, bukan hanya berhenti di pelatihan. Setelah itu nggak diapa-apain lagi. Nah, mudah-mudahan ini juga berlaku juga di pelatihan AI hari ini nih, Kak Diva. Ya, jangan sampai cuma belajar terus setelah itu berhenti. Jadi Kak Diva nanti akan menseleksi atau mengabsen ya Kak Diva ya. Siapa nih yang sudah ikut nih ya? Oh ya, ini ada Kak Ahmad Baihaki, ada Kak Budir Prastio, ada Kak Dava Kiane, ada Kak Dia, Kak Farah. Sudah sampai mana setelah nanti mendapatkan pelatihan, terus tetap ditinjau lagi. Sudah sampai di mana dan bagaimana nanti per implementasinya, aplikasinya ke dalam bisnisnya. Ya, itu saja mungkin dari Madam. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Madam, kita foto dulu mungkin, Madam. Minta tolong dari tim operator, ada Kak Rehan ya. Teman-teman boleh dibuka dulu kameranya, kita ambil foto dulu bersama Madam. Sudah ada di sini. Baik, teman-teman semuanya. Baik, mungkin kalau sudah open kamera semua, kita langsung masuk ke sesi foto. Saya bersiap semuanya. Satu, dua, tiga. Boleh? Yang tiga ya, teman-teman semuanya. Satu, dua, tiga. Ya, gaya Sakina, teman-teman semuanya. Seperti Kak Rafif Dipa, Madam dan Bang Agung. Seperti itu, teman-teman, gayanya semuanya. Nah, ya, betul, Bapak. Ya, terbaik. Satu, dua, tiga. Baik, Baik, terima kasih Madam dan teman-teman semuanya. baik.
Terima kasih Kak Rehan, terima kasih Madam. Baik, izin saya lanjutkan ya teman-teman semua. Alhamdulillah. Tadi sampai mana? Baru perkenalan ya. Teman-teman yang sudah menggunakan AI tadi sudah banyak ya. Sudah ada yang sering menggunakan AI, sudah ada yang bahkan hampir tiap hari ya, tiap hari menggunakan AI. Itu tiap hari gunakan AI itu ngapain? Ini ya, curhat kali ya sama AI, curhat sama ChatGPT. Karena mungkin cuman ChatGPT yang mahamin aku katanya gitu. Jadi lebih banyaknya ngobrol sama ChatGPT sama AI. Nah, teman-teman, ini adalah fenomena yang eh, sedang terjadi ya di dunia ini karena dan apa namanya perkembangan dunia yang terus menerus pesat dan eh, sulit untuk dibendung begitu. Maka hari ini sudah ada dulu mulai dari mesin uap, kemudian ada komputer, kemudian ada internet, kemudian ada smartphone. Kalau kita ingat itu smartphone itu 2000-an, kemudian layar sentuh itu ada sekitar 2010-an lebih ya, dan ada sosial media. Sekarang kurang lebih ada 10 sampai 15 tahun sudah ada lagi yang namanya artificial intelligence. Ini next levelnya lagi yang mungkin dalam beberapa tahun ke depan akan kita gunakan seperti apa namanya sosial media atau bahkan seperti Word ya atau Excel yang setiap hari kita gunakan. Dan ini sedang sedang terjadi begitu ya, bahwa AI ini setiap hari ada di kehidupan kita, kita gunakan dan nanti akan jadi pertanyaan apakah kita akan tergantikan oleh AI? Ya, kita lihat berikutnya. Dan setiap perubahan teknologi ini ada kalimatnya menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Dulu mereka cepat beradaptasi. Dulu mereka yang cepat beradaptasi mendapatkan keunggulan. Hari ini pintu itu terbuka lebar di era AI. Jadi kita punya peluang yang sama siapapun teman-teman dan tidak terbatas kemampuan dan apa namanya keahlian segala macam selagi kita mau belajar dan ini mitos ya bahwa ya itu akan menggantikan peran manusia tapi orang-orang yang tidak menggunakan AI biasanya akan tertinggal ya. AI tidak menggantikan manusia, orang yang menggunakan AI akan melesat lebih cepat dan produktif daripada yang tidak menggunakannya. Walaupun kita tidak kita nafikan, ada beberapa pekerjaan yang sudah sekarang digantikan oleh mesin. Misalnya kalau kita ke jalan tol itu kita biasanya dulu apa bayar tol itu pakai cash, ada orang yang menunggu, sekarang sudah pakai e-tol ya, sudah kartu pakai e-money. Begitu juga di parkiran begitu ya. Dan banyak yang sudah tergantikan. Nah, beberapa sudah tergantikan, tapi bukan berarti semuanya akan tergantikan. Bagaimana kemampuan kita, teman-teman, bisa beradaptasi dengan zaman yang semakin hari semakin cepat kita rasakan perubahannya. Dan ya tentunya ini tidak membatasi siapapun ya, baik dari anak-anak kecil, sekarang juga sudah menggunakan AI ya. Bahkan di Roblox, seingat saya kalau nggak salah ada AI juga ya. Anak-anak yang menggunakan Roblox, main Roblox, kemudian siswa-siswa SD bahkan sekarang nyari jawaban itu dari AI juga begitu. Karena Google sendiri, kemudian mesin-mesin pencarian sendiri sudah ada AI di dalamnya. Jadi ketika mereka nanya, itu langsung kebantu sama AI. Maka iya ada Gemini di Google dan ada Copilot di Microsoft. Ada ChatGPT atau ada Claude bahkan di WA juga ada Meta AI ya. Semua sudah menggunakan itu bahkan dari anak-anak kecil, UMKM, karyawan, freelancer dan termasuk teman-teman yang hari ini hadir penyandang disabilitas sangat memungkinkan untuk menggunakan AI khususnya dalam berbisnis. Jadi AI tidak menghilangkan keterbatasan fisik tetapi meruntuhkan hambatan dalam belajar, bekerja dan berbisnis. Nah, tapi teman-teman, ini tadi pertanyaannya, jika AI semakin pintar, apa yang tersisa untuk kita? Ya, karena AI ini seperti mesin belajar yang kita harus ngasih tahu dia dulu, kita ngasih ilmunya dulu sama dia, kita mau seperti ini, seperti ini, seperti ini, dia akan pelajarin dan akan membuatkan hasilnya. Dan kalau AI semakin pintar, apa yang tersisa untuk kita? Perkembangan kecerdasan buatan memicu kecemasan global. Mesin kini mampu menulis, menganalisis, dan mendesain dalam hitungan detik. Terus kita harus ngapain nih? Gitu. Kalau ini semua sudah dikerjakan oleh AI. Ini nanti sebelum kita masuk bagaimana terkait penggunaannya dalam bisnis, kita harus paham dulu apa yang harus kita siapkan dalam menggunakan AI.
Nah, apakah manusia masih dibutuhkan katanya? Kita cek berikutnya teman-teman. Nah, ini fun fact juga ya. Ini juga saya gunain kalau tuh bulan lalu ada Bang Zaid ya cerita juga menggunakan AI. Ini hari ini juga saya banyak ya tiap hari karena menggunakan AI, ini PowerPoint juga dibantu oleh AI. Tinggal gimana kita minta tolong sama dia ngepromnya sehingga hasilnya bagus dan hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, teman-teman, kecerdasan buatan itu tidak memiliki pengalaman hidup. Ya, AI memang memiliki kecerdasan buatan, tapi AI tidak memiliki pengalaman hidup, empati, nilai, dan kemampuan mengambil keputusan seperti manusia. Justru di AI sekarang kemampuan-kemampuan inilah yang menjadi semakin penting. Jadi banyak eh, kalau tadi disampaikan Madam ya, bagaimana kita etika dalam menggunakan AI, bagaimana adabnya, kemudian apa yang harus dimunculkan. Karena AI ini cuma mesin, cuma alat teman-teman. AI ini bukan tujuan. AI ini adalah alat yang mampu mendorong, mampu meningkatkan, apalagi ya, mendorong, meningkatkan, mengembangkan, memajukan, dan intinya itu alat ya. AI ini alat, bukan goals kita dalam bekerja gitu. Jadi ketika kita menggunakan alat ini dengan baik, maka alat ini mampu mendorong nilai-nilai kita, tapi tentunya dengan kita dorong dengan empati, dorong dengan nilai dan dorong nilai kemampuan-kemampuan mengambil keputusan seperti manusia gitu. Karena AI tidak mengerti seperti itu lebih dalam. Yang punya itu cuma kita. Nah, ini menariknya di sini teman-teman. AI itu ngasih masukan, tapi dia tidak begitu dia bahkan tidak punya empati, tidak punya perasaan untuk menilai apakah ini benar-benar baik, benar-benar bisa dilaksanakan atau tidak. Nah, kemudian teman-teman, ya bisa membantu memudahkan pekerjaan benar. Dan ini yang perlu kita lakukan, bagaimana mengkolaborasikan manusia dan AI. Jadi seperti disebutkan bahwa kita tidak akan digantikan sama AI, kita tidak akan digantikan sama mesin, tapi bagaimana kita mampu mengolaborasikan apa yang kita punya dengan apa yang AI punya. Nah, kemampuan kognitif, berpikir kritis, kreatif, memecah masalah itu adalah punyanya kita, ya. Itu ranah kita. Tapi ranahnya AI adalah bagaimana dia bisa mengolah apa yang kita inginkan menjadi satu hasil, menjadi satu data yang apa yang kita mau gitu ya. Ada kemampuan dan ini kemampuan yang harus kita miliki, kemampuan kognitif, kemampuan interaksi, dan kemampuan bertahan. Kita cek berikutnya. Nah, yang pertama kreativitas teman-teman. Menghasilkan ide dan solusi unik, AI mampu mengembangkan, tetapi percikan awal mutlaknya milik kita sendiri. Ya, inputnya itu kita yang ngasih. Jadi jangan teman-teman nanya ke AI itu dari awal gitu. Jangan nanya dari awal. Karena kalau nanya dari awal itu akan apa namanya ya, semakin menumpulkan pikiran kita begitu. Kalau kita nanya dari awal, aku mau apa yang cocok sama aku ya gitu. Itu kan dari awal banget, dari kosong bahkan. Dan AI ya akan ngasih apa aja yang dia tahu ya. Karena itu kan kumpulan-kumpulan data yang ada di internet sehingga dia tidak punya pendekatan personal terhadap kita. Maka kitalah yang ngasih drive awalnya, kita ngasih apa bahasanya, ide awalnya, kita mau bikin apa, minta tolong dia untuk perbaikin atau tambahkan, maka hasilnya mungkin kan akan mungkin sesuai dengan apa yang kita minta. Jadi jangan minta dari awal banget begitu ya. Tapi jelasin diri kita dan AI akan menjawab dengan personalisasi yang kita kasih sama dia begitu. Kemudian ada berpikir kritis. Tadi yang pertama kreatif, yang kedua ada berpikir kritis. Kemampuan mengecek, menganalisis, dan tidak mengkonsumsi jawaban AI secara mentah. Karena ternyata memang teman-teman sejauh dari yang saya gunakan ya, AI itu tidak selamanya jawabannya benar. AI itu tidak selamanya hasilnya itu sesuai memuaskan dengan apa yang kita apa
inginkan begitu, maka kemampuan kritis ini teman-teman harus miliki supaya tidak mentah-mentah, tidak gitu dikasih AI langsung kita terima. Gitu dijelaskan AI langsung kita terima. Enggak, seharusnya enggak begitu gitu. Nah, dalam penggunaan AI maka kita harus terus nanya. Kita harus bisa oh, nanti kalau begini gimana ya? Nanti AI jawab, terus kita tanya lagi. Sehingga hasilnya akan semakin dalam, hasilnya akan semakin bagus dan ya lebih baik daripada sebelumnya begitu. Jadi ini dua tadi eh, berpikir kreatif dan kritis. Kemudian yang ketiga adalah pemecahan masalah. Memahami masalah, menimbang berbagai opsi, lalu mengambil kesimpulan keputusan kontekstual. Nah, ini teman-teman kemampuan untuk melihat masalah itu secara luas. Jadi ada masalah yang kita pahamin. Ini nanti berkaitan dengan berikutnya bagaimana kita menyampaikan masalah itu ya. Kemudian kita minta sama AI untuk dihasilkan solusi, maka AI nanti akan memberikan beberapa opsi atau biasanya bahkan apa ya, sepengalaman saya itu banyak membenarkan apa yang saya katakan gitu. Tapi saya selalu selalu mematahkan kembali apa yang dikatakan sama AI. Tadi bilangnya gini, ini gini, gini segala macam dan akhirnya eh, solusi yang dikasih harusnya lebih kuat dan lebih bisa menghasilkan apa ya solusi yang bagus begitu. Karena ini nanti terkait dengan komunikasi ini yang keempat. Bagaimana kita ngasih tahu ke AI, kita minta ke AI supaya hasilnya itu kompleks, hasilnya itu lengkap. Tidak sekedar kita tanya satu hal, kemudian ini contohnya buatkan proposal. Ya biasanya udah dia buatkan proposal apa, misalnya buatkan proposal bisnis. Ya nanti akan kasih kerangka bisnis yang umum ya datar dan mungkin nggak nyambung sama kita. Tapi kemampuan komunikasi yang nanti kita gunakan di dalam AI harusnya bisa menghasilkan hasil yang tepat sasaran dan berbobot begitu. Ini buatkan proposal kemitraan untuk calon investor dan dengan nada profesional, namun bersahabat, fokus pada ROI, return on investment ya. Bagaimana pengembalian investasi. Jadi hasilnya lebih bagus dan apa nilainya juga lebih baik begitu. Nah, kemampuan komunikasi itu tadi nanti akan diejawantahkan dalam ngeprom ya. Teman-teman ngeprom tahu nggak teman-teman? Prompting. Biasa kalau nanya AI gimana? Apakah cuman tinggal nanya atau coba saya kita sambil ini juga sharing-sharing gimana teman-teman biasanya kalau gunain AI langsung nanya atau basa-basi dulu? Nah, coba langsung nanya atau basa-basi dulu boleh komen. Nah, Kak Farah, gimana Kak Farah? Iya, baik. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Farah. Saya dari Bandung. Mungkin aku setelah beberapa menanyakan ke akar, mungkin saya memakai chat GPT ya. Kadang kita kalau bikin laporan atau laporan terkait tentang narasi gitu ya, narasi kita apa dulu yang mau kita bahas kayak jenis kegiatan, kayak deskripsi kegiatan, sampai ke rencana tindak lanjut. Jadi di situ langsung gitu pertanyaan kita tuh langsung ada jawabannya tuh di bawah, tetapi tidak semuanya ya dari jawaban yang dari AI itu sinkron gitu, tapi kita harus bisa mengolahnya kembali biar jadi antara kata-kata dari AI itu dan kata-kata dari kami yang kita kerjakan itu jadi sinkron gitu. Kadang ada sedikit oh ini kayaknya ini emang ada kesininya udah nyatu tapi kesananya agak sedikit kurang greget gitu ya. Nah ditambahin lagi sama kita gitu akhirnya biar nanti si kata-kata dari AI ini jadi sinkron dengan pikiran kita gitu yang kita tambahin. Jadi yang kelebihan dari AI itu kita agak sedikit dihapus. Mungkin seperti itu pengalaman saya, Kak. Terima kasih. Ya, makasih Kang Farah berarti ya. Iya. Oke, makasih Kang. Aha, jadi itu tadi ya, Kang Farah juga berarti ternyata sudah mengalami itu ya atau melakukan itu ya. Tanya dulu, tanya lagi ke AI setelah dia menjawab. Ini juga di kolom chat sudah dijelasin tapi pakai bahasa sendiri. Oke. Mengucapkan assalamualaikum pada AI. Jadi dijawab sama AI-nya Waalaikumsalam gitu ya.
Ah, oke, kemudian langsung tanya kalau saya langsung tanya kalau saya biasanya. Oke. Oke, menarik nih teman-teman. Jadi ada yang nanya langsung, ada yang Assalamualaikum dulu ya, biar sopan kali ya. Jadi dan itu nanti masuknya teman-teman tadi mungkin yang dilakukan sudah benar, yang dilakukan sudah selama ini sejauh ini sudah baik. Tapi insya Allah ini kita nanti masuk ke AI prompting. Nanti saya juga nanti di akhir saya kasih beberapa apa namanya contoh prompt ya yang teman-teman bisa gunakan untuk apa namanya di kehidupan di bisnis teman-teman yang eh, mau berbisnis. Nah, prompting ini teman-teman instruksi yang terstruktur agar mesin tidak menebak-nebak niat Anda karena AI ini bukan peramal ya. AI ini mesin. Jadi mesin yang terus belajar setiap hari itu ada informasi di internet maka si AI-nya ini mencerna dan dia nggak bisa menebak-nebak, dia nggak bisa ngeramal, dia nggak bisa memperkirakan apa yang kita mau. Jadi kita harus ngasih instruksinya dengan jelas. Nah, kadang instruksi yang jelas itu kita sendiri bingung nyampein itu. Bener nggak sih? Kita sendiri kadang bingung, ini aku sebenarnya mau bikin ini, tapi gimana ngomongnya ya? Aku sebenarnya mau bikin sesuatu, nanti kayak gini, kayak gini, kayak gini, tapi gimana bikin detailnya ya? Kadang kita sendiri bingung sama itu ya, teman-teman ya. Dan itu yang perlu dilatih sebelum nanti teman-teman ke AI, apa, terjun ke AI. Karena kalau di situ aja bingung, gimana kita minta tolong sama AI? Nih tadi ya, ada pikiran mentah yang semeraut ini. Ada yang semeraut, tapi kalau tidak dijelaskan dengan baik, hasilnya juga bakal semeraut. Nah, kalau saya ini ada beberapa framework ya yang bisa kita gunakan. Dan hari ini kita nanti akan jelasin juga tentang framework RCGOI ini, gitu ya. Tentang role, konteks, goal, objective, dan information. Nanti kita akan bahas berikutnya. Nah, ini salah satu yang penting banget teman-teman dan bahkan sekarang ada pekerjaan AI prompter ya. Bikin prompt untuk AI, bikin perintah untuk AI supaya AI itu menghasilkan hasil yang bagus ya, menghasilkan output yang bagus. Oke, nextnya. Nah, tadi setelah prompting, tadi berpikir kritis, kemudian kreativitas, komunikasi, kemudian prompting, dan ini ada literasi digital. Berinteraksi dengan teknologi secara aman, bijak, dan penuh tanggung jawab. Jadi, eh, jangan sampai kita masukkan data pribadi kita ke AI, ya. Misalnya, apa namanya, data-data yang seharusnya kita tidak gunakan ya, kayak misalnya nomor nomor rekening kali ya, atau detail rumah segala macam, itu nggak perlu. Tapi kalau itu berkaitan, berhubungan dengan kerjaan, maka eh, data-data yang dibutuhkan saja yang kita masukkan. Verifikasi mandiri selalu menganggap output AI sebagai draft pertama yang memerlukan audit keamanan dan akurasi oleh manusia. Nah, kadang kita kalau bikin tulisan atau bikin proposal bisnis atau bikin ide segala macam itu eh, tadi ya kata Kang Farah harus terus dicek apakah kebenarannya seperti itu. Karena nanti mungkin bisa jadi kita minta bikin berita, kita mau bikin tulisan, tapi kita minta tolong ke AI gitu ya. Kita harus ngecek nih apakah tulisan yang dibuat AI sumber-sumbernya sudah pasti, sudah benar atau bahkan eh, malah blunder. Sumber-sumbernya berantakan, sumbernya hoax sehingga hasilnya juga apa namanya? Buruk dan bahkan oke, berikutnya adalah kemampuan untuk terus belajar. Jadi teman-teman dengan AI ini bukan berarti malah kita mager ya. Tapi justru kemampuan kita di sini adalah gimana kita bisa terus berpikir kreatif, gimana kita bisa terus meningkatkan kemampuan kita dalam menggunakan AI khususnya gitu ya. Karena AI ini tidak akan pernah berhenti. Jadi teman-teman termasuk belajar menggunakan AI itu juga apa namanya? Perlu dipelajarin karena
AI hari ini, AI dulu mungkin ya beberapa tahun yang lalu cuman bisa buat tulisan aja gitu. Tapi sekarang sudah bisa bikin foto, bisa bikin poster, bahkan sudah bisa bikin video, teman-teman. Kalau teman-teman kemarin sempat lihat yang ada di TV ya, bahkan ada sinetron, ada acara TV yang hasilnya itu dari AI gitu, teman-teman. Ada juga orang yang sekarang beberapa tahun ini juga lagi hype berbisnis, cuman 2 orang, tapi eh, pendapatannya miliaran karena menggunakan AI dalam bisnisnya gitu. Nanti teman-teman boleh cek juga. Dan ini adalah hasil dari terus belajar, tidak pernah berhenti mengembangkan, tidak pernah berhenti memanfaatkan AI untuk apa namanya kehidupan, untuk bisnis, untuk pekerjaan dan seterusnya. Nah itu teman-teman. Kemudian, nah ini sentuhan manusia. Kecerdasan buatan akan menangani tugas-tugas mekanis, operasional dan repetitif, namun arah, makna dan nilai dari pekerjaan tersebut, ruhnya, jiwa yang ada itu adalah dari kita sendiri gitu. Sehingga akan berbeda orang yang menggunakan AI. Ya, film pendek juga ada yang pakai AI. Akan berbeda penggunaan orang yang menggunakan AI antara orang kritis, orang kreatif dengan orang yang tidak punya kemampuan itu tadi. Akan berbeda hasilnya gitu. Bahkan kita sendiri, masing-masing kita sendiri di sini, nanti kalau kita mau cek gitu ya, kita tanya satu pertanyaan yang semua kita ini sama, apakah hasilnya akan sama juga? Nanti kita coba cek ya, gitu ya. Dan teman-teman jangan bersaing dengan algoritma, pimpinlah mereka. Jadi eh, tadi sebagaimana disebutkan AI itu adalah tools, AI itu adalah alat. Jadi jangan sampai kita yang terpana dengan mereka ya, kita asal ada apa sedikit langsung ke AI. Jangan seperti itu teman-teman. Harusnya ah, ketika kita dihadapkan dengan sesuatu, kita sendiri yang mikirkan dulu nih, kita mau seperti apa. Baru nanti kita bantu diolah sama AI. Gitu. Nah, teman-teman, ini satu AI bisa punya ratusan solusi bisnis ya. Untuk marketing sangat memungkinkan. Kita bisa bikin caption Instagram, kita bisa bikin poster. Ini ada komentar. Pengalaman dalam menggunakan AI, saya selalu kata perintah hasil ada yang sesuai dan ada yang tidak tergantung AI. Oke, nanti kita coba cek ya. Nah, di marketing sendiri, ini kita bisa bikin caption poster, ada poster promo, caption IG, ada poster promosi, strategi 30 hari. Bahkan ada juga sekarang ini akun Instagram yang dibangun dari nol, itu semuanya videonya video AI dan bisa FYP begitu ya. Kemudian ada juga poster-poster yang ada di Instagram itu banyak juga ada akun yang mulainya dari nol juga, dari AI juga, dan sekarang sudah banyak yang besar juga gitu. Dan ini bisa membantu kita, sangat membantu kalau teman-teman, kalau bayar orang untuk bikin poster terlalu mahal begitu ya, belum ada duitnya, ya udahlah minta tolong sama AI untuk buatkan posternya, boleh silahkan gitu. Kemudian untuk keuangan dan administrasi bisa bantuin kita buat surat, bantuin buat proposal, kemudian bantuin analisis modal usaha. Kemudian kalau kita sudah punya laporan sendiri yang kita bikin, misalnya di catatan atau di komputer, di Excel dan sebagainya, kita juga bisa minta tolong sama dia. Gimana nih, coba proyeksikan, gambarkan untuk supaya bisa makin besar, keuangannya harus bagaimana begitu. Itu juga bisa. Nah, untuk di operasional juga jadwal kerja inklusif, standar pelayanan, checklist harian. Kita belum punya standar harian untuk checklist pekerjaan ya. Maka kita bisa minta tolong buatkan checklistnya apa aja. Aku punya usaha ini, dijelaskan. Nah, kemudian pengembangan ide bisnis baru, sesi problem solving, dan tutor skill. Nah, ini balik lagi kita semua harus pandai-pandai, harus kritis dalam menggunakan AI ini ya. Dipakai juga untuk jualan, tapi juga bisa, tapi saya belum bisa gunakan. Apa di sini nanti diajarkan juga, Kak? Ya, insya Allah. Nanti di akhir saya jelaskan ya. Ini khusus juga saya kasih nanti ada
apa namanya, semacam prompt ya, yang teman-teman bisa sesuaikan sama teman-teman sendiri. Jadi saya bikinkan prompt yang umum, teman-teman boleh nanti sesuaikan. Nanti boleh di screenshot juga PowerPoint hari ini. Oke. Oh, ini sudah banyak, ada pertanyaan nih, sudah 6. Kita sambil jalan ya, Kak. Teman-teman yang lain, kita sambil jalan untuk pertanyaannya. Nah, ini teman-teman. Dan ternyata kita bisa semua jenis disabilitas bisa menggunakan AI, ya. Baik untuk pekerjaan, bisnis, atau bahkan untuk belajar gitu. Disabilitas netra bisa digunakan untuk membacakan dokumen, kemudian mengenali objek, mendeskripsikan visual tanpa bergantung pada gambar. Dan sekarang juga ada, kalau di ChatGPT, Gemini, dan di banyak AI, kita bisa perintah dengan suara saja, gitu ya. Kita ngomong langsung, jadi kita tidak perlu mengetik-ngetik segala macam, kita perintahkan suara, nanti dia pun balasnya dengan suara, begitu. Ya, ada ChatGPT Voice, Be My Eyes, Seeing AI, dan sebagainya. Kemudian disabilitas rungu, bisa subtitle otomatis waktu nyata, kemudian transkripsi suara ke teks. Jadi ada misalnya video, uh, voice note, atau ada video yang bersuara tapi tidak ada tidak ada tulisannya, maka bisa diminta untuk dibuatkan tulisannya. Ini ada contohnya, ada Google Meet caption juga ada ya, di Zoom juga ada caption dan sebagainya. Kemudian untuk disabilitas daksa, otomatisasi admin, digital marketing dari rumah, pembuatan konten dan proposal tanpa mobilitas tinggi. Ini bisa pakai ChatGPT, Canva AI, Notion AI. Dan teman-teman, saya tidak, hari ini tidak bergantung pada satu AI ya. Teman-teman silahkan gunakan AI apa saja. Tapi nanti saya cuman bantu teman-teman untuk optimalisasi penggunaan AI-nya. Karena secara umum pengoptimalannya sebenarnya sama. Bedanya cuman ya masing-masing hasil ada plus minusnya ya. Secara umum penggunaannya sama. Nah, untuk disabilitas bicara, menyusun kalimat efektif, merancang presentasi, asisten komunikasi tertulis tingkat lanjut. Nah, ini kemudian ada yang untuk disabilitas teman-teman yang punya kesulitan untuk belajar, bisa menjadi tutor pribadi yang sabar gitu ya, karena mungkin kesulitan menemukan guru atau kesulitan memahami pelajaran dengan detail, maka bisa dibantu dengan apa namanya ya. AI itu menjelaskan dengan detail dan sabar begitu ya, karena dia juga tidak punya perasaan, dia tidak akan bisa marah, dia tidak akan bisa sedih, dia tidak akan bisa bahagia. Jadi ya tinggal minta tolong sama AI. Kemudian ada untuk teman-teman yang neurodivergent atau autisme, bisa membuat struktur kerja yang kaku, checklist harian, dan instruksi langkah demi langkah. Ya, minta tolong bikinkan checklist belajar suatu hal, atau checklist apa namanya, operasional kerjaan harian misalnya. Itu juga bisa dibantu sama AI. Nah, ini dia tadi yang saya katakan. AI sangat pintar, tapi AI tidak bisa menebak pikiran kita ya. Misalnya ini tadi, buatkan ide bisnis untuk saya. Ya dia akan jawab apa aja gitu, yang lagi tren, yang lagi orang bicarakan di online gitu. Saya bisa coba jual, Anda bisa coba jualan makanan online, dropship, jadi penulis, semua akan disaranin sama dia begitu ya. Kemudian beda dengan hasil yang sebelah kanan. Kamu adalah mentor bisnis UMKM, kita bilang sama AI-nya. Bayangkan kamu adalah seorang mentor bisnis dan saya adalah seorang tunadaksa yang menjalankan usaha dari rumah. Modal saya sekian, target waktu saya sehari itu sekian. Berikan ide bisnisnya begitu. Nah, kita sama-sama nanya gitu. AI-nya juga di AI yang sama, nanyanya harapannya juga nanya ide bisnis, tapi cara komunikasinya beda, maka hasilnya juga akan beda, teman-teman. Nah, AI-nya sama, yang berubah adalah cara kita memerintahkannya. Oke. Dan inilah dia teman-teman, cara untuk eh, komunikasi ya, atau nge-prompt sama AI. Dan teman-teman teman-teman kalau
kalau buka AI itu nanti ada biasanya memori. AI itu juga punya memori. Jadi eh, kita bisa minta tolong sama dia untuk simpan percakapan kita, hal-hal yang penting sehingga nanti suatu saat kita tanya lagi sama dia, dia bisa narik data itu. Oh, dia bisa bantu personifikasi sesuai dengan keinginan kita. Dia bisa bantu, dia bisa jawab sesuai dengan siapa sih diri kita sebenarnya begitu. Itu. Nah, ini ada role. Yang pertama ada role. Formulanya RCGOI. Yang pertama ada role, yang kedua ada konteks, yang ketiga ada goal, yang keempat ada output, dan yang terakhir ada instruction. Nah, role ini kita minta dulu nih sama AI. Kita pengen dia itu sebagai seorang apa begitu. Karena nggak mungkin kita nanya, eh, ki- nggak mungkin kita sakit tapi kita datangnya ke arsitek begitu ya. Atau kita sakit datang ke dokter tapi dokternya eh, sakitnya sakit gigi tapi dokternya datangnya ke sakit apa namanya, THT gitu ya. Jadi harus disesuaikan. Kita mau nanya apa, maka dia harus berperan sebagai apa itu harus jelas AI-nya gitu. Nah, itu tadi karena AI itu mesin dan dia terus bisa belajar, maka kita bisa ngajarin dia. Kita minta dia jadi sesuatu. Bayangkan kamu jadi sesuatu, karena AI itu bisa jadi apa saja, teman-teman. Kalau kita gunakan untuk kebaikan, maka dia akan terus baik. Tapi kalau kita gunakan untuk keburukan, maka dia akan ngasih kita yang buruk-buruk juga begitu. Karena ya seperti pisau begitu ya. Kita harus minta dia berperan sesuai dengan apa yang kita minta. Kemudian konteks, ceritakan kondisi kita dan latar belakang. Nah, untuk teman-teman disabilitas nanti boleh disebutkan juga di apa di promnya namanya ya. Di promnya itu saya adalah seorang disabilitas apa bisa disebutkan di situ. Teman-teman misalnya kalau teman-teman punya keahlian itu lebih bagus. Nanti saya punya keahlian ini, modal saya sekian. Kemudian itu contoh satu. Tapi kalau masih ingin mencari, teman-teman harus clearkan dulu, harus jelaskan juga tujuan teman-teman itu mau bisnisnya yang seperti apa gitu. Karena bisnis, aku tanya aja lah mau bisnis apa. Ya itu tadi dia bakal ngasih semua semua alasan ya, semua jawaban secara umum dan tidak akan ada yang ngena sama kita. Tapi kalau kita udah jelaskan siapa kita, kondisi kita bagaimana, tinggal kita minta sama dia tujuannya apa gitu. Buatkan, ah, s- saya adalah seorang disabilitas apa misalnya ya, saya punya kemampuan ini dengan budget sekian, eh, tolong buatkan. Nah, nanti bahasanya begitu, tolong buatkan, apakah proposal bisnis, ataukah ide bisnis, ataukah logo. Nanti kalau logo, saya pengen logo yang seperti ini, dijelaskan. Saya pengennya logonya itu bentuknya tulisan. Saya pengen logonya itu warnanya ini. Nah, itu dijelaskan. Itu namanya konteks ya, teman-teman. Kemudian setelah konteks baru dijelaskan tujuannya apa, mau buat apa. Dan output. Nah, output ini kita minta sama dia buatkan misalnya dalam bentuk tabel atau misalnya buatkan dalam bentuk poin-poin atau misalnya buatkan dalam bentuk dokumen langsung bisa juga begitu ya. Dan instruction tambahan AI yang harus ditaatin ini bisa misalnya buatkan dalam bentuk dokumen titik, gunakan bahasa yang sopan tapi profesional, kemudian oke, ini banyak juga nih yang bertanya, nanti kita sambil tanya jawab ya kalau teman-teman yang tanya ini panjang. Oke, dan itu tadi ada instructionnya. Jadi setelah kita minta sama dia, kita ingin hasilnya seperti ini, bisa ditambahkan juga. Misalnya tadi apa namanya? Buatkan dengan bahasa yang baik, buatkan dengan warna yang bagaimana bagaimana, nah, itu bisa dibuatkan juga. Nah, itu tadi role ya. Jadi siapa dia? Apakah mentor bisnis, apakah desainer grafis, apakah copywriter yang buatkan untuk apa itu caption ya? Dan siapa Anda ya?
role dan konteks. Role itu siapa dia, siapa AI-nya, konteks itu siapa kita. Saya ada penyandang tunanetra atau penyandang apa, kemudian jelaskan modalnya, targetnya gimana. Jangan sembunyikan kondisi Anda. Nah, ini teman-teman penting. Walaupun tadi apa namanya, kita harus jujur, kita harus terbuka sama AI, tapi jangan jangan semua data juga kita kasih sama AI. Kita harus sampaikan kita itu siapa. Dan mungkin bisa juga teman-teman sebutkan ke minat, bakat, dan kalau saya pribadi ya, saya pribadi AI saya itu saya biasa pakai ChatGPT dan Claude. Saya jelasin diri saya sama AI. Saya itu orangnya gini, saya itu orangnya extrovert. Saya itu orangnya kalau ada ilmu Stevie namanya ada sensing. Saya itu kepribadiannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya jelasin juga sama AI gitu. Sehingga kalau curhat, kalau minta jawaban atau minta solusi dari masalah, dia juga bisa bantu jawab sesuai dengan kepribadian kita. Nah, kalau tadi role itu siapa AI dan konteks itu siapa kita, goal itu tujuannya ya, tadi menambah penjualan. Apakah menambah penjualan, apakah membuat proposal atau belajar materi baru. Outputnya bisa dibuat tabel perbandingan, bisa checklist harian, atau misalnya buatkan tulisan dalam jumlah 100 kata begitu ya. Nah, ini ada tambahan juga bisa menggunakan bahasa sederhana, berikan contoh konkret juga, atau jangan gunakan istilah teknis, gunakan istilah yang bisa langsung dipahamin untuk anak kecil misalnya begitu, ngajar anak kecil, dan itu bisa kita masukkan juga kayak AI. Output dan instruksi adalah kunci agar Anda tidak perlu membaca paragraf panjang yang membingungkan. Nah, ini juga tambahan. Kalau teman-teman ubah AI menjadi konsultan aktif. Karena kadang kita minta apa, dia AI itu biasa langsung mengiyakan gitu ya. Supaya dia tidak mengiyakan teman-teman, nanti di akhir prompt bisa teman-teman apa namanya tambahkan kalimat ini. Jika informasi yang saya berikan masih kurang, jangan langsung jawab. Ajukan maksimal 5 pertanyaan kepada saya terlebih dahulu. Nah, itu nanti biasanya dia apa namanya melihat dulu prompt kita itu bagaimana, kemudian dia cek, oh ini masih ada kurang di sini. Dia nanya lagi ke kita. Setelah itu kita jawab. Kalau dia sudah oke, maka akan dijelaskan secara rinci sama dia. Nah, kalimat ajaib ini menghentikan AI dari sekitar menebak-nebak gitu ya. Itu tadi ada yang bilang kadang sesuai, kadang enggak gitu ya. Karena eh, mungkin cara komunikasi kita, mungkin cara nge-prompt kita yang kurang baik, kurang lengkap, sehingga hasilnya juga kurang lengkap gitu ya, kurang baik. Dan AI akan mulai bertanya kepada Anda layaknya seorang konsultan bisnis profesional menggali kebutuhan Anda sebelum memberikan solusi. Nah, ini nanti bisa dicoba juga ya teman-teman ya. Oke, nah ini tadi contohnya membedah prompt bisnis. Teman-teman nanti boleh di ini ya, di screenshot. Yang pertama, kamu adalah konsultan marketing, konsultan penjualan. Ini tadi berarti namanya role ya, perannya si AI. Saya memiliki usaha catering dari rumah dan memiliki keterbatasan mobilitas. Atau kalau teman-teman mau menyebutkan langsung penyandang apa boleh. Nah, ini tentang konteks kondisi kita. Kemudian bantu saya merancang strategi promosi di Instagram. Berarti tujuannya jelas, langsung penjualan di Instagram. Sajikan hasilnya dalam tabel kalender konten 7 hari. Ini outputnya. Berarti outputnya apa? Tabel kalender konten 7 hari. Kalau mau 15 hari, mau 30 hari, itu bisa juga kita sesuaikan. Gunakan bahasa sederhana dan fokus pada konten yang bisa dibuat dari meja kerja. Nah, ini instruksi tambahannya. Oke ya, teman-teman ya. Ini namanya tadi format format promptnya ya. Eh, Teman-teman kalau nanti mau nge-prompt nanti boleh gunakan coba format ini. Nanti teman-teman bandingkan. Teman-teman nanya, kan bisa sebenarnya bisa aja teman-teman langsung ke sini kan, coba rancang strategi promosi di Instagram. Udah gitu aja. Karena biasa kita seringnya fokusnya sama goal doang gitu.
kita nggak ceritain kondisi kita nggak minta dia seperti apa, jelasnya bagaimana, maka ya udah dia bakal jelasin strategi, dia buatkan strategi promosi Instagram yang ngasal gitu. Kita nggak bilang kita punya usaha apa, nama usahanya apa, kemudian bergeraknya di mana, lokasinya di mana, bisnisnya seperti apa. Kita nggak jarang nanya gitu ya, jarang jelasin. Makanya ya udah, hasilnya itu pasti nggak bakal sesuai sama apa yang kita minta. Nah, ini juga bisa tambahkan tadi ya, jika informasi saya kurang, ajukan. Kalau ini perlu, kalau teman-teman rasa perlu, boleh silahkan ditambahkan. Nah, ini tadi ya, bisa untuk ideasi dan merek, kemudian pemasaran dan konten, administrasi operasional, mentorship dan pertumbuhan ya. Ini kita coba cek berikutnya ada prom. Teman-teman ini mungkin nggak kita bahas secara ringkas. Nah, ini tadi prom yang saya bilang ya. Saya izin minum sebentar, teman-teman. Nah, ini ada beberapa prom ya. Boleh, teman-teman yang mau screenshot, boleh screenshot. Dan nanti silahkan dibandingkan hasilnya. Ya. Saya adalah penyandang titik-titik, kemudian kondisi saya, jelaskan hambatan atau jelaskan lagi apa namanya, lagi turun penjualan atau lagi pasar lagi surut gitu ya. Kemudian keterampilan dan ingin memulai usaha misalnya. Tolong berikan 10 ide bisnis yang realistis, lengkap dengan langkah memulai, estimasi modal, potensi keuntungan, serta tantangan. Lalu teman-teman kalau punya modal, ini tadi ya, saya memiliki modal sebesar sekian gitu. Kita minta detailnya sama dia untuk dibuatkan proposal bisnis. Ini bisa seperti ini. Kemudian nama dan branding. Kita minta dia kondisinya jelas sebagai brand strategis. Dan saya adalah penyandang ini, disabilitasnya disebutkan, saya ingin membantu usaha, saya ingin membangun usaha di bidang catering juga misalnya, atau di konveksi, atau di apa ya, macam-macam ya, dengan target pelanggan, apakah ibu rumah tangga, atau apakah anak-anak kecil begitu ya. Tolong buatkan 20 nama usaha yang mudah diingat beserta slogan. Nah, nanti saya sudah bikinkan hasilnya, teman-teman bisa pilihkan satu. Setelah pilih satu, oh aku suka dengan nama ini. Tolong buatkan logonya. Dia bisa buatkan langsung gitu. Dengan konsep branding yang sudah dibuatnya sama dia tadi. Kemudian yang kedua, teman-teman, untuk pemasaran desain dan strategi. Boleh di screenshot ya. Kamu adalah copywriter, saya adalah penyandang kalau disabilitas ini, saya memiliki usaha, ingin mempromosikan melalui medsos, ya. Ini tiga-tiganya ini sudah lengkap semuanya. Tadi ada role, dia sebagai apa, konteksnya apa, kemudian eh, apa namanya, outputnya seperti apa, goalnya seperti apa, outputnya seperti apa, dan instruksinya seperti apa. Nah, ini teman-teman boleh di screenshot juga. Ini ada untuk caption, ada konten poster, ada strategi pemasaran. Nah, teman-teman nanti kalau mau dia bisa bertahan, maksudnya itu besok-besok kita tanya lagi dia bisa narik lagi datanya, itu nanti tolong simpan di memori. Nanti saya tunjukin sedikit deh. Saya sampaikan sedikit nih. Ini proposal usaha. Boleh teman-teman silakan di screenshot kalau mau di screenshot ya. Ada konsultan bisnis dan penulis proposal. Saya ingin buat proposal usaha dan sebagainya. Kemudian mau bikin surat ya. Aduh, apa namanya? Bikin-bikin surat lagi dari awal. Kita bingung gitu ya, tinggal minta tolong sama AI. Kamu adalah seorang administrasi ini, bikinkan surat kepada misalnya. Dengan tujuan maksud suratnya apa misalnya ya. Minta apakah butuh bantuan dana atau mau audiensi atau ya sebagainya, kolaborasi itu bisa. Saya punya. Nah, kalau teman-teman tadi sudah di awal menjelaskan bisnisnya ini, misalnya, saya punya bisnis makanan, misalnya Rija Catering. Jadi nanti dia bikin Rija Catering gitu ya, nama nama usahanya,
besok-besok bakal bakal terus disebut-sebut sama dia Rija Catering gitu sampai ya apapun yang kita tanya sama dia bakal terus disebutkan itu gitu. Nah, kemudian jadwal kerja, productivity coach, kondisi saya seperti ini, saya memiliki waktu bekerja berapa jam sehari untuk usaha ini, buatkan jadwal kerja. Nah, ini bisa. Pembelajaran. Nah, kalau teman-teman mau belajar hal baru ya, saya ingin belajar tentang satu topik apa misalnya disebutkan, tolong jelaskan dengan bahasa yang sederhana, langkah demi langkah gitu ya. Kemudian mentor pribadi, mentor bisnis ini juga eh, saya memiliki ingin mencapai target. Bisa ini target uang, jumlah uangnya, atau target saya ingin mencapai pasar sampai ke Sumatera, sampai ke Jawa, sampai ke Kalimantan misalnya begitu ya. Bisa dibantu juga sama ya. Nah, ini teman-teman penutup sedikit dan AI itu adalah teman yang membantu kita untuk tumbuh. Teknologi tidak memilih siapa yang boleh berkembang. AI dapat dimanfaatkan oleh siapa saja yang mau belajar. Setiap orang memiliki tantangan yang berbeda, tetapi setiap orang juga memiliki kesempatan yang sama untuk bertumbuh. AI bukan lagi sesuatu yang rumit, melainkan mitra yang siap membantu membangun masa depan kita. Nah, ini coba saya sampaikan sedikit ya, bahwa kalau teman-teman, ini coba. Nah, ini teman-teman contoh ya. Ini sudah terlihat belum ya? Kak Wahyu sudah terlihat belum Kak Wahyu? Oh, udah Belum? ya. Baru Sekarang udah. udah. Oke. Nah, ini contoh ya kalau teman-teman gunain AI, kalau ChatGPT ya, nanti di sini kan ada banyak ya. Ini riwayat-riwayat chatnya. ChatGPT sekarang ada yang, iya kendala ya, kendalanya itu misalnya limit baru baru apa namanya keasikan ngobrol, tiba-tiba udah selesai waktunya, udah limit. Gimana caranya gitu? Caranya ya teman-teman tuh harus punya ini sendiri juga sih ya. Mau nggak mau kalau kalau mau enak sebenarnya ya langganan, tapi kalau mahal ya 300.000 misalnya. Sekarang ChatGPT ada yang murah 75.000, mulai dari 75.000. Kemudian kalau yang lain Gemini itu malah nggak bayar ya, tapi ada keterbatasannya. Dan teman-teman bisa tinggal dicari aja mau butuhnya terkait apa. Nah, kalau supaya teman-teman materinya atau pertanyaan teman-teman bisa tersimpan gitu ya, itu nanti ada di, bentar, di storage. Biasanya dia nyimpan, sebentar ya, storage. Kalau oh ini kalau yang ini dokumen file yang biasa kita upload atau kita minta sama dia, dia akan buatkan. Terus hasil hasil memorinya itu ada di sini di data kontrol. Ada di data kontrol, nanti dari sini archive chat. Archive chat ini adalah chat yang kita minta dia untuk arsipkan. Sorry, bukan bukan apa bahasanya ya. Oh ini yang kita arsipkan, yang kita sembunyikan ya. Kalau yang biasa kita simpan itu, bentar saya belakangan dulu. Tapi biasa saya tolong saya ada pertanyaan ini, tolong disimpan di memori kamu saya bilang. Terus nanti dia akan simpan di memorinya. Suatu saat kita nanya sama dia, dia akan jelasin dengan baik dan sesuai dengan apa yang sudah kita pernah kita sampaikan. Misalnya begini teman-teman, coba jelasin siapa diri saya. Nah, nanti dia akan jelasin berdasarkan data yang pernah kita
simpan di dalam chatnya gitu. Nah, remembering itu maksudnya dia ngecek lagi nih eh data dari percakapan yang kita pernah lakukan sama dia. Tapi nggak semua data bakal dia simpan. Supaya dia nyimpan data yang kita inginkan, maka kita harus sampaikan ke dia gitu bahwa kita ingin menyimpan data ini, tolong simpan data ini. Itu. Saya lupa ininya di mana. Nanti coba saya sampaikan ya. Eh, oh, ini dia, manage summary. Ada di personalisasi ya. Jadi personalisasi teman-teman juga bisa pakainya di sini. Misalnya eh tentang kamu, nama-nama yang kita ingin biasa dipanggil apa, pekerjaannya apa, atau eh, ketertarikan kita apa terhadap AI ini. Nah, nanti untuk data atau percakapan yang disimpan ada di sini manage summary. Nah, overview. Kamu adalah Muhammad Rafiq Diva, biasa dipanggil Diva. Latar belakang manajemen bisnis syariah di Taskia gitu ya. Latar belakang pendidikan. Ini karena saya minta sama dia tolong simpankan materi ini, tolong simpan percakapan ini. Jadi dia akan simpan percakapannya. Itu nanti bisa juga kita hapus atau bisa juga kita minta dia untuk update. Itu mungkin teman-teman sementara. Selanjutnya untuk tanya jawab, Kak, bagaimana caranya bikin prompt? Kalau diminta. Oke. Nanti sambil tanya jawab atau gimana Kak Wahyu konsepnya? Saya kembalikan dulu ke Kak Wahyu deh. Kak Wahyu ada? Baik, terima kasih Kak Diva atas penyampaian materinya. Mungkin kita lihat dari kolom chat ini para peserta antusias ya ingin bertanya. Sudah banyak nih yang udah mulai bertanya nih mungkin karena kita sudah akan berlanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin Kak Diva boleh jawab ya yang dari kolom chat ini terlebih dahulu. Masih di mute Kak. Oh ya, ini ada ada mau kita bacain di kolom chat semua atau yang tanya angkat tangan dulu gimana? Ini ada tempat orang yang mau angkat yang sudah angkat tangan. Mungkin dibagi-bagi dulu Kak ya Boleh dari Kak. kolom Siapa chat Kak? dulu Ayolah pilih dulu Kak Wahyu yang pilih. angkat tangan. Yang mana Kak? Yang ini deh yang di kolom chat aja deh dulu. Yang di kolom chat, boleh. Ini banyak nih tadi di kolom chat. Atau enggak, yang ini dulu deh, biar interaksi dulu. Oh ya, Ada mungkin kalau yang angkat tangan interaksi boleh silakan bertanya. yang Kak Rania, boleh Kak Rania. Ada, oh, Kak. Ya, baik Kak Rafika. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Rania, izin bertanya Kak. Tadi kan kita dibahas untuk dilarang memasukkan data sensitif ataupun yang rahasia ya Kak ke AI ini. Namun Ya, bagi UMKM dan penyandang disabilitas yang tidak memiliki akses ke enterprise grade gitu yang berbayar dan aman, mau tidak mau kan mereka menggunakan yang gratis dan menggunakan menjadikan data bisnis tersebut sebagai bahan pelatihan dari AI. Bagaimana solusi bagi pengusaha kecil agar bisa bersaing tanpa harus mengorbankan keamanan data ataupun merugi secara finansial untuk membeli lisensi alat AI yang aman? Karena kalau ngomongin keamanan juga sebenarnya kan data kita juga sudah banyak yang bocor ya Kak, kalau di Indonesia ini. Jadi seperti apa nih Kak kira-kira? Dan juga Kak, ini kan khusus disabilitas, ya, walaupun bisa untuk umum juga. Tapi iya kalau benar. untuk disabilitas ini, tantangan terbesarnya itu pada kecanggihan AI-nya, tapi bukan pada kecanggihannya, tapi kan pada aksesibilitas alat AI itu sendiri, Kak. Seperti pembaca layarnya, navigasi tunanetra, seperti itu. Hmm. Kalau misalnya itu sejauh mana ekosistem AI saat ini benar-benar ramah disabilitas, dan bagaimana cara mengatasi hambatan teknis tersebut tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Seperti tadi kan kita menggunakan yang gratis juga ya Kak, kalau ada yang gratis. Iya benar. Tapi kalau yang kayak kita pakai beberapa AI gratis itu, kira-kira misalnya sudah limit rekomendasi nggak Kak kita menggunakan akun lain seperti itu Kak, akun email lain supaya bisa mendapatkan
limit baru lagi seperti itu. Terima Oke. kasih, Kak. Makasih Kak Rania, bagus pertanyaannya. Gimana Kak Wahyu? Apa sambil satu pertanyaan lagi kali ya yang mau bertanya Ya, apa namanya? Halo, Mas Diva. Ya, Kang Sony. Saya Sony. Ya baik. Terima kasih sebelumnya Mas Diva. Oke. Mungkin pertanyaan saya itu sedikit gini Mas. Kan saat ini kan ada ya lebih dari 60 sampai 80% tuh hasil AE kan dipengaruhi kualitas prom ya yang diberikan. Lah, konsep RCG UI tadi yang Mas Diva sampaikan itu kan apakah output AI ini berdasarkan data penelitian ya atau statistik terbaru? Kan saya menyoroti itu ada hubungan antara kualitas prom bisnis dan peningkatan konversi penjualan itu Mas. Mungkin dengan kerangka RCGI itu gimana Mas cara menerapkan di AI-nya itu? Terima kasih Mas. Oke. Makasih Kang Sony. Satu lagi deh biar sekalian ada Saya KB Haki. Boleh silakan KB Haki. Oke, terima kasih ya Kak Rafif atas kesempatannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Bayaki. Di sini saya ingin bertanya kepada Kak Rafif, yaitu yang pertama gini Kak, dalam konteks menghindari bias apa? Oke, izin bertanya ya. Dalam konteks menghindari bias algoritma, di mana melihat data set pelatihan AI kan seringkali minim dalam menyertakan sampel data mengenai beragam adanya disabilitas. Nah, pertanyaan saya gini, lalu bagaimana strategi yang paling efektif dan juga relevan untuk dapat benar-benar mencegah terjadinya bias algoritma yang justru masih melanjutkan budaya dari diskriminasi itu? Terus yang kedua, bisnis inklusif kan seringkali disalahartikan sebagai kegiatan sosial kayak sosial belaka gitu Kak. Nah, bagaimana cara yang relevan untuk dapat meyakinkan sebuah investor dari luar atau dari dalam juga bisa bahwa bisnis AI ini untuk disabilitas memiliki ukuran pasar yang prospektif dan berkelanjutan secara finansial. Terus yang ketiga, mengenai model bisnis yang berkelanjutan atau sustainable, mengingat biaya riset dan juga komputasi AI di zaman sekarang kan bisa dikatakan cukup tinggi ya Kak. Lalu strategi monetisasi apa yang optimal agar produk itu tetap ramah kantong bagi konsumen yang menyandang dalam tanda kutip itu disabilitas tanpa mengorbankan profit dari bisnis itu sendiri Kak. Gitu aja, terima kasih. Tadi boleh ulang yang terakhir Kak. Gimana? Profit? Oh gini, kan model bisnis berkelanjutan ya Kak. Nah, mengingat biaya riset itu kan dan juga komputasi AI di zaman sekarang kan ya cukup tinggi ya Kak. Nah, itu bagi strategi monetisasi apa yang efektif agar produk yang kita jual ini itu tetap ramah di kantong bagi penyandang disabilitas tanpa mengorbankan profit dari bisnis itu yang kita kembangkan. Terima kasih. Untuk hujan. Oke, makasih Kak BHK. Keren-keren. Karena filmnya tuh iya. Anu hujan. Ada yang bocornya. Kak Wahyu kita jawab dulu atau gimana Kak? Hujan. jawab. Oke. Coba saya jawab dulu ya. Bismillah. Teman-teman nanti kalau ada yang mau menanggapi, mau menambahkan boleh sambil-sambil ya. Kita sama-sama sharing. Nah, terkait data keamanan teman-teman. Jadi data keamanan yang dimaksud bukan berarti apa namanya ya. Kita data keamanan yang benar-benar seperti data pribadi kita misalnya apa namanya NIK atau bahkan nomor kakak, nomor KTP, kemudian nomor rekening yang seperti itu atau hal-hal yang sangat sensitif itu tidak perlu dimasukkan ke AI gitu karena yang kita yang kita gunakan untuk prompt juga sebenarnya hal-hal yang orang atau siapa namanya ya orang lain tahu, teman-teman kita tahu, keluarga kita tahu dan kita punya niat baik untuk melakukan itu dan sebenarnya untuk data setahu saya ya data yang atau apa namanya AI gratis yang kita gunakan itu sebenarnya juga cukup
cukup baik juga sih sebenarnya hasilnya. Karena kalau misalnya ChatGPT ya, antara yang antara yang gratis dan yang berbayar, yang pro itu biasanya beda di limit ya, kemudian beda di penyimpanan. Dan kalau kita masih awal-awal sebenarnya tidak perlu yang bagaimana-bagaimana banget begitu ya untuk sampai kita bisa harus beli. Ya gunakan aja dulu yang bisa digunakan terdekat teman-teman. Bahkan ya Gemini juga gratis dan tidak terbatas gitu ya. Setahu saya untuk kita nanya untuk ke prompt dan untuk kita mendapatkan hasil. Dan jangan jangan apa namanya dibuat simple, kita yang terdekat dari kita bisa kita gunakan. Dan ya sejauh itu bisa bermanfaat, bisa. Dan harapannya kan kita setelah gunakan itu kita implementasikan, kemudian dapat dapat hasil, kita dapat hasil, kita dapat keuntungan, baru kita upgrade beberapa poin-poin yang lain. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sejauh ini yang bisa kita gunakan yang terdekat dan yang bisa kita gunakan itu dulu yang kita gunakan untuk apa namanya penggunaan AI ini. Nah, kemudian untuk aksesibilitas teman-teman, kalau sejauh ini yang saya lihat ya, karena hmm, teman-teman yang lain kan mungkin sudah bisa menggunakan, ada yang bisa menggunakan chat, ada yang bisa menggunakan apa namanya, ada yang bisa menggunakan apa namanya suara ya, ada yang bisa menggunakan suara. Kemudian selain itu, saya pikir apa mungkin teman-teman ada yang ini nggak ada yang. Nah, kalau kalau itu saya rasa beberapa dan sudah banyak ya AI yang bisa menggunakan chat dan menggunakan suara. Jadi kita minta tolong sama dia, itu kita bisa tinggal langsung ngomong atau kita bisa tinggal langsung ketik. Dan sebenarnya akses ini sudah sangat terbuka karena beberapa berita yang saya cek juga banyak juga apa namanya perusahaan-perusahaan teknologi yang tidak meninggalkan bagaimana teman-teman disabilitas bisa menggunakan aplikasi mereka begitu. Jadi ini sangat terbuka buat kita semua teman-teman. Tinggal eh, kita juga harus rajin-rajin juga nih mencari aplikasi-aplikasi atau bisa searching-searching juga gitu ya. Aplikasi apa yang cocok sama saya misalnya begitu ya. Tadi kan ada beberapa daftar aplikasi. Teman-teman bisa nyampein juga teman-teman itu siapa dan saya butuh aplikasi, coba list aplikasi apa saja yang bisa saya gunakan misalnya untuk membantu saya dalam bekerja dan berbisnis. Begitu untuk pertanyaan pertama dari Kak Rehana tadi ya. Mungkin itu dari saya Kak. Nanti kalau teman-teman atau yang lain ada mau menambahkan boleh. Saya coba jawab dulu yang kedua ya. Tadi dari Kang Sony tadi ya, terkait data hasil itu dari data penelitian atau info terbaru. Dan hasil hasil AI, hasil jawaban AI itu sebenarnya dari data penelitian dan info apa gimana sih? Apakah hasil pertanyaan, hasil jawaban dari AI itu adalah dari data penelitian dan info terbaru gitu ya. Sementara kita kan rata-rata kebanyakan jawabannya itu dari prompt gitu ya. Nah, jadi teman-teman eh ini balik lagi sih gimana cara kita nge-prompt tadi gitu. Karena di prompt tadi gitu ya, kita kan ngejelasin konteks kita apa dan ngejelasin goalnya apa gitu. Eh, Biasanya ya, AI itu akan menjawab based on konteksnya. Based on konteks, berdasarkan konteks dan berdasarkan tujuannya. Kalau konteksnya kita jelasin konteks kita seperti ini, dia akan cari data-data apa namanya ya, dan menyesuaikannya sama kita gitu. Jadi memang ya data terbaru dan penelitian disesuaikan dengan apa yang kita minta gitu. Jadi dan goalnya bisa juga, kalau kalau goalnya memang pakai data, kemudian memang harus ada info terbaru, dia akan bisa juga dia cantumkan linknya misalnya, dia cantumkan sumbernya dari apa yang kita minta.
Misalnya coba eh ada nggak sih kita tanya sama dia kan, atau kamu ini kan konsultan bisnis, coba sebagai konsultan bisnis bantu aku sebagai penyandang disabilitas apa untuk buat bisnis. Coba kasih tahu juga sama aku apa namanya, orang yang sudah pernah sukses di bisnis ini dengan kondisi yang sama sepertiku misalnya begitu. Itu bisa juga diminta sama AI untuk, ya dia bakal akan menyampaikan info terbaru dan sesuai dengan data tadi berdasarkan apa yang kita minta. Jadi ya ujung-ujungnya balik bagaimana cara kita nge-prompt tadi teman-teman. Jadi eh, kalau kita promptnya bagus, kalau kita promptnya lengkap, maka kemungkinan hasil bagus, jawabannya bagus dan jawabannya lengkap itu juga akan lebih tinggi daripada kita cuma sekedar nanya, langsung nanya to the point, kita nggak jelasin apa-apa, maka ya udah gitu. Hasilnya juga bakal umum gitu ya. Oke, itu tadi yang kedua dari Bang Sony. Kemudian yang ketiga ini agak panjang ya dari Kang BH kita dia. Terkait bias algoritma dan banyak ini fenomena sosial dan gimana strategi monetisasi. Ini sebenarnya kita perlu simpelkan, kita perlu simplifikasi bahwa kalau saya rasa bias algoritma dan bias teknologi yang siap, Kang Sony tadi ada juga. Teh Rania, makasih juga Kak Rania atas pertanyaannya. Terkait apa tadi bias algoritma dan bias teknologi yang ini sudah kadang orang juga ini ya ada ada perbedaan, ada yang membanding-bandingkan yang orang-orang normal dengan orang-orang disabilitas. Sebenarnya ini eh, stigma masyarakat yang nanti harusnya berubah perlahan, tapi kita tidak bisa serta-merta untuk turun di situ. Nah, fokus kita adalah bagaimana kita sendiri menggunakan AI ini, teman-teman. Fokus kita adalah bagaimana kita bisa mengembangkan bersama, kita bisa berjejaring, kita bisa mengoptimalkan atau bahkan membuktikan ya bahwa ya semua itu sama gitu dalam teknologi ini. Semua itu sama bahwa orang juga bisa memanfaatkan AI untuk kebaikan-kebaikan untuk bisnis, untuk pekerjaan, untuk hal-hal yang eh, sebenarnya dilakukan juga sama orang lain gitu. Dan ya itu fokus kita di awal. Itu fokus kita yang harus kita lakukan bahwa kita harus bisa memanfaatkan, tidak merasa terkucilkan, tidak merasa apa namanya ya, yang harus kita bangga, yang harus kita apa namanya banggakan juga harus kita kuatkan adalah kita juga bisa nih menggunakan AI begitu. Dan eh itu tadi satu. Kemudian yang sosial bahwa ini ya stigma sosial dan segala macamnya. eh Pergeseran masyarakatnya kan agak berat ya kalau kita eh bicara dengan masyarakat yang lain secara umum gitu ya. Maka fokusnya ya kalau kalau kita pribadi ya harus ke kita pribadi karena ini nanti akan merambah ke banyak banyak kalau kita ingin membuat perubahan yang signifikan maka akan butuh banyak stakeholder, butuh banyak banyak apa irisan-irisan lain ya, kolaborasi-kolaborasi lain. Tapi kolaborasi yang kita lakukan sendiri ya itu meningkatkan kemampuan kita pribadi untuk bisa bersama-sama dan untuk bersama-sama dalam memanfaatkan AI ini, artificial intelligence yang sebenarnya tidak ada perbedaan siapapun bisa menggunakan AI ini. Kemudian tadi terkait strategi monetisasi, teman-teman bisa dimulai dari hal-hal kecil dulu. Kalau saya sarankan bisa dimulai hal-hal kecil. Jadi AI-nya untuk apa namanya mikir untuk bantu brainstorming, kemudian jalankan ide bisnisnya dan apa namanya implementasikan, pikirkan lagi, perbarui, implementasikan lagi, kemudian brainstorming lagi begitu terus. Karena di dalam bisnis tidak ada yang apa namanya yang final begitu. Semua itu akan bertumbuh. Karena kalau kita cerita PS
apa namanya PS itu nggak nunggu ada PS5 baru terjun gitu, baru keluar. Dia mulai dari PS1 dulu, dari PS1, PS2, PS3, PS4, PS5 gitu ya. Gitu juga HP gitu ya teman-teman ya. iPhone sekarang, iPhone 18 tidak akan ada kalau dulu nggak mulai dari iPhone pertama begitu ya. Jadi apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan tuh sejatinya, seyogyanya harus dimulai dulu gitu. Nah, untuk monetisasi berikutnya, cara tercepatnya ya, salah satunya adalah dengan mungkin pinjaman dari bank. Kita ajukan KUR. Kemudian yang lain adalah kalau memang bisnis itu bagus, bisnis ini ada satu inovasi yang ternyata dilakukan oleh teman-teman disabilitas, maka tidak menutup kemungkinan kita bisa juga ajukan untuk pendanaan sebenarnya. Pendanaannya bisa banyak ya dari kementerian, dari bank, dari ya bahkan juga dari pengusaha-pengusaha lain. Dan itu juga kita bisa minta bantu sebenarnya sama AI juga begitu. Saya sudah usaha saya sudah ini, saya sudah buat usaha ini, bangun usaha ini. Kemudian saya butuh pendanaan karena dana saya terbatas, saya ingin ekspansi lebih besar. Kira-kira kemana ya enaknya gitu? Kira-kira apa namanya? Saya bisa dapat dana lebih besar dari mana begitu. Itu ya mungkin bisa dibantu sama AI juga bisa dibantu. Karena nanti setelah itu dia bisa tolong bantu buatkan proposal bisnisnya misalnya. Kemudian tolong bantu buatkan chat awalnya misalnya kalau butuh komunikasi dari chat. Nah, itu juga bisa dibantu sama dia. Itu mungkin teman-teman ya tadi Kang Beaki. Nanti ini juga kita juga perlu sama-sama untuk apa namanya minimalisir stigma masyarakat terkait antara diskriminasi ini tadi. Itu sih. Kemudian Bang Wahyu kita geser ke kolom chat mungkin Bang. Ya, mungkin kolom chat boleh satu pertanyaan lagi boleh. Satu pertanyaan. Bang Wahyu lah kalau kita yang milih. Banyak nih teman-teman. Dari ini deh, di Kak Oda yang nomor 1 itu. Kak Oda. Yang mana tuh? Boleh baca kan Bang? Oh, ini jadi saya bacakan ya. Pertanyaan itu dari Kak Oda, mengingat teknologi AI itu berkembang sangat cepat dan alat yang kita gunakan hari ini bisa usang dalam beberapa bulan, apakah strategi terbaik bagi teman-teman disabilitas agar tetap memiliki kelincahan atau continuous learning untuk terus beradaptasi dengan fitur-fitur AI terbaru tanpa merasa kewalahan? Itu pertanyaan Kak Diba. Satu aja ya. Ya, satu aja. Kenapa? Udah habis waktunya? Udah lewat sih. Ya. Oke, teman-teman nanti kalau mau komunikasi nanti boleh ya. Saya juga ada di grup dan tadi ini sedikit aja, sedikit intermezzo juga. Saya buat ini kan dari Notebook LM ini dibantu sama dari Google juga ada AI-nya namanya Notebook LM. Jadi AI-nya sendiri bisa buat slide PowerPoint, bisa buat slide audio, bisa buat slide video juga gitu. Kemudian bisa buat games juga. Ini menarik teman-teman, nanti boleh dicoba dicek namanya Notebook LM. Jadi kita sudah punya materinya, kita masukin ke situ, nanti kita tinggal minta buatkan slide PowerPoint atau buatkan materi apa misalnya. Nah, ini tadi terkait mengingat teknologi berkembang cepat. Gimana nih? Terlalu banyak ya teman-teman ya. Jadi perlu yang kita perlukan pertama adalah fokus teman-teman. Ini di zaman sekarang ini dengan bukan banyak bukan banyak informasi lagi, banjir kita bahkan kebanjiran informasi. Kita perlu fokus dan tahu apa yang kita ingin lakukan gitu. Karena selain continuous learning tadi, kita juga harus punya conscious learning, punya belajar yang sadar gitu teman-teman. Karena banyak yang kita sendiri nggak sadar nih kita butuhnya apa gitu. Kita inginnya apa, butuhnya apa, sehingga semua hal gitu kita serap. Semua hal itu kita coba untuk tangkap gitu. Padahal kalau kita, nah ini,
bisa memiliki kelincahan untuk terus beradaptasi dengan fitur-fitur AI. Ini banyak sekali. Nah, teman-teman bisa cek aja sebenarnya gitu. Kita punya waktu eh, penggunaan sosial media misalnya ya, di Instagram, di YouTube atau di TikTok gitu. Ya sambil sambil kita scroll ya, kadang kita suka scroll scroll aja gitu ya. Kita juga, nah di situ kita juga perlu 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 menghadirkan kesadaran kita dalam belajar gitu, karena bahwa kita juga pengen belajar hal baru di AI dan saya rasa sudah banyak banget konten kreator baik di TikTok, baik di YouTube yang ngejelasin juga cara penggunaan AI, cara maksimal apa optimalisasi AI dengan baik begitu. Saya juga dapat materi-materi ini juga eh, belajar beberapa dari mentor saya dan juga belajar dari internet begitu. Karena banyak di era keterbukaan sekarang bukan satu hal yang tertutup tertutup lagi informasi ini, teman-teman. Tinggal eh, apa ya? Kita tidak boleh kaku, kita tidak boleh eh, tertutup atau ya bahkan mager juga untuk mencari informasi ini. Jadi sebenarnya tinggal kitanya butuh apa, teman-teman. Teman-teman misalnya, oh Kak, saya butuh AI yang bisa buat video gitu ya. Tinggal coba di search teman-teman sekarang ini nge-search AI yang bisa buat video, bantu buat video itu pasti bakal banyak muncul hasil gitu. Teman-teman cari di Google, cari di ChatGPT, atau cari dimanapun, tanya AI yang bisa bikin video, langsung muncul dia apa namanya aplikasi-aplikasinya. Atau teman-teman tadi dengan format tadi RCGOI tadi, itu juga teman-teman bisa, Kak, aku misalnya pengen belajar hal baru atau aku pengen prom tapi bukan prom yang tadi, bukan yang 10 tadi. Aku pengen prom yang lain lagi, aku pengen prom yang seperti ini misalnya. Oh, bisa gitu. Teman-teman tinggal minta aja AI sendiri yang bikin promnya begitu. Pernah nggak? AI sendiri yang bikin promnya. Jadi kita pengen belajar sesuatu, tapi kita bingung nih nanyanya seperti apa. Ya udah suruh dia bikin promnya sendiri. Tinggal teman-teman bilang, aku pengen buat prom tentang ini. Coba buatkan yang jelas dengan format RCGOI tadi. Nah, teman-teman nanti dia akan buatkan prom, tinggal kita copy promnya, kita masukin lagi, kita kasih lagi ke dia. Nanti dia akan jelasin dengan detail seperti yang kita minta. Nah, jadi teman-teman, kita perlu juga selain kelincahan, kita juga perlu kesadaran bahwa kita ingin melakukan apa sebenarnya. Karena kalau kita menyerap banyak, ya tentunya akan apa ya, buyar semua nggak bahkan nggak kita dapatkan. Nah, jadi teman-teman kalau kalau seperti itu ya tentunya kita harus punya kesadaran dalam menggunakan AI karena tadi itu ya dijelasin juga sama Madam apa namanya terkait etika tadi dijelasin terkait etika terkait kemampuan dan terkait nilai-nilai yang kita harus hadirkan dalam menggunakan AI ini itu mungkin dari Kak Oda. Terima kasih Kak Wahyu, saya kembalikan ke Kak Wahyu. Oke, Masya Allah. Terima kasih Kak Diva atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah dikirimkan. Mungkin nanti Kak Diva bisa milih dua pertanyaan terbaik. Nanti akan dikirim hadiah lewat e-wallet. Oke, Gimana? ini dikit lagi. Jadi teman-teman harus bedakan ya. Jangan menggunakan AI itu seperti kita menggunakan Google, teman-teman. Jangan menggunakan AI seperti menggunakan Google. Kenapa? Maksudnya gimana, Kak? Nanya gunain Google atau gunain AI gimana? Emang bedanya apa gitu? Kalau kita nanya ke Google, kita nanya satu hal yang umum. Ini tadi saya gara-gara ngelihat ini nih, pertanyaan dari Kak Susan. Tadi, eh, saya masuk ke game ini mau buat video tentang tas, tapi saya harus berlangganan 75.000 baru videonya itu bisa dibuat. Itu gimana ya, Mas? Itu maksudnya mungkin Kak Susan yang nge-tag video atau Kak Susan ambil video dari
apa namanya, minta video tutorial dari Gemini atau gimana? Karena teman-teman kita harus bedain penggunaan AI dengan penggunaan mesin pencarian. Kalau mesin pencarian kita biasanya nanya secara umum gitu ya. Jelaskan pengertian dari ini misalnya. Jelaskan pengertian dari Sakina Finance misalnya. Itu kita tinggal nyari aja ke Google, ke mesin pencarian. Sementara ke AI sendiri yang notabene ada batas waktunya, itu eh, sangat disayangkan teman-teman. Nanti terkuras batasnya gitu kan. Sementara kita bisa nanya hal yang lebih detail lagi. Jadi AI teman-teman gunakan untuk hal-hal yang detail, gunakan untuk brainstorming hal-hal yang agak sedikit rumit gitu. Kemudian dan jangan gunakan untuk hal umum ya. Kalau kalau sekedar nanya apa namanya, sekedar nanya arti atau sekedar coba bantu buatkan apa segala macam yang bisa dibuatkan umum, atau tolong rincikan eh, cara buat agar-agar gitu kan, nggak usah kita tanya AI juga, Google juga udah bisa jawab kan. Nah jadi kita harus gunain bedain itu juga teman-teman. Bedain nanya ke Google dan bedain nanya juga ke AI, mungkin seperti itu. Makasih teman-teman semua. Ini udah habis Kak Wahyu atau gimana? Dan nih, kita tinggal lanjut ke sesi penutupan sih. Mungkin Kak Dipa jangan lupa nanti buat nyari pertanyaan terbaiknya 2 orang ya. Mau langsung dipilih sekarang atau nanti di grup kakak umumin Kak? Boleh di grup, atau kalau kalau di grup teman-teman ada semua tadi ya. Boleh nggak apa-apa nanti di grup diumumin. Oke, nanti di grup bakal dikasih Kak Dipa nama-nama pertanyaan yang bagus gitu. Oke, mungkin karena waktu juga sudah lewat ya, lewat 8 menit. Mungkin sebelum kita tutup, kita dokumentasi terlebih dahulu. Silakan on yang on kamera dulu. Akan diambil alih oleh operator. Silakan operator mengambil alih. Ada operatornya. Ya baik, teman-teman semua boleh di on cam kan? Ayo teman-teman yang belum on cam, masih kami tunggu. Ya, yang belum pakai jilbab boleh dibenerin dipakai jilbabnya dulu. Yang masih rebahan boleh duduk dulu, Bapak Ibu. Enggak, Bang Rehan, silakan. Ada lagi yang mau on cam, Bapak Ibu? Bapak Ibu, Abang, Kakak, Teteh. Mungkin kalau nggak ada, kita langsung aja Bapak Ibu semua. Ayo lihat ke kamera, 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu, ganti kain sakinah seperti ini tangannya. Boleh? Oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya Allah, terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir pada siang jelang sore hari ini. Mungkin bagi pertanyaannya yang belum sempat terjawab, nanti bisa ditanya di grup lagi. Insya Allah Kak Divanya ada di dalam grup, silakan bertanya. Mungkin cukup sekian rangkaian acara kita pada siang sore hari ini. Saya Wayo Frianda, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kurang lebih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua. Bapak Ibu, Iya, terima kasih sama-sama. juga kakak-kakak dari JPI.